Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa CNBC Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat siang pula para hadirin yang telah hadir di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta. Selamat datang, selamat menyaksikan Take a Look on Location. Pada kali ini dengan kesempatan tema integrasi SPBB, transformasi digital Indonesia. Sebelum saya memulai diskusi kita pada hari ini, perkenalkan saya Safrina Nasution, anchor CNBC Indonesia. Merasa terhormat berada di sini untuk memandu jalannya diskusi sampai sekitar 1 jam ke depan. Sedikit informasi saja, Take a Look on Location merupakan sebuah forum diskusi untuk mengembangkan gagasan, berbagi informasi, menyebarkan informasi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pusat data nasional sebagai bagian penting dari transformasi digital nasional. Pada hari ini CNBC Indonesia menghadirkan perwakilan dari pemerintah dan juga narasumber untuk berdiskusi bersama kita dengan tema integrasi SPBE, pilar transformasi digital di Indonesia. Tadi di diskusi sebelumnya kita sudah menyadari bahwa ada begitu banyak pentingnya pusat data nasional demi kedaulatan bangsa kita. Seperti apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terkait pusat data nasional? Kita akan bahas lebih lanjut lagi di sesi diskusi kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber pertama kita, Bapak Agung Basuki, Ketua Tim Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kami persilakan ke atas panggung. Terus mengundang ke atas panggung Bapak Andi Yuniantoro, CEO Indixindo Yogyakarta. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber terhormat kita pada siang hari ini. Pak Agung dan Mbak Andi, sangat senang bisa bergabung dengan Anda pada kesempatan siang hari ini. Apa kabarnya? Bisa dicoba sekalian mic-nya, Mas. Baik, terima kasih Mbak Safri. Baik, Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara Take a Look on Location. Pertanyaannya simpel saja. Untuk teman-teman, terutama para hadirin yang hadir di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta, bisakah jelaskan, Pak, pusat data nasional itu gunanya untuk apa? Silakan. Baik, mungkin sebelum saya menjelaskan pusat data nasional itu gunanya untuk apa, mungkin kita perlu sepakat dulu Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Kalau di era sekarang itu data ini menjadi hal yang sangat penting, yang sangat bernilai, bahkan yang menentukan keberlangsungan atau keunggulan dari suatu negara. Kalau kita berbicara masalah data. Jadi data ini cukup kritikal. Nah, menyambung ke masalah data ini, tentu saja kalau kita bicara kondisi existing saat ini gitu ya, di mana negara juga tidak hanya hadir di ruang fisik, geografis, lokasi, wilayah, tapi negara juga perlu hadir di ruang siber, seperti itu. Nah, jadi di ruang siber itu data-data digital milik negara itu sangat banyak ada di sana. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya data ini bisa dikelola, bisa diakses, dan bisa disimpan dengan aman. Nah, untuk melakukan itu maka dibutuhkanlah yang namanya pusat data, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pemerintah perlu membangun pusat data karena supaya pemerintah Indonesia itu punya kedaulatan terhadap data-data yang dimilikinya oleh pemerintah. Saat ini kalau kita nggak memiliki pusat data, maka kita tergantung kepada pihak lain untuk menyimpan data-data pemerintah itu sendiri, seperti itu. Saat ini bagaimana keberadaan data di Indonesia, Pak? Ya, dengan kondisi saat ini kurang lebih pemerintah, kalau kita berbicara di ekosistem pemerintah itu pemerintah terdiri dari pemerintah di kementerian lembaga pusat maupun pemerintah daerah. Masing-masing mengelola yang namanya pusat data atau ruang servernya sendiri. Saat ini, betul. Kalau mungkin dari Menteri Kominfo sering berbicara di publik menyatakan ada kurang lebih 2.700 pusat data atau ruang server yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, cukup real kondisi itu existing seperti itu. Jadi memang ini masih belum ada pusat data yang terintegrasi atau seperti apa, atau memang masih tersebar di 2.700 pusat data, tidak hanya di pusat tapi juga daerah ya.
Harapannya Pusat Data Nasional ini mulai akan beroperasi kapan Pak? Dan kira-kira apa yang nanti dari segi pemerintah lakukan, dari segi pembuat dan perumusan kebijakan akan secara lebih baik bisa bertransformasi dengan adanya Pusat Data Nasional tersebut? Baik. Ya, salah satu tujuan dibangunnya pusat data Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah transformasi digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik, tentu saja data itu menjadi komponen yang penting. Salah satunya untuk pengambilan sebagai data dukung ya, dalam pengambilan kebijakan. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah itu nanti akan lebih tepat kepada sasarannya. Karena datanya kualitasnya bagus gitu ya. Sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah dapat menjangkau seluruh ekosistem atau instansi atau bahkan masyarakat gitu ya yang membutuhkan. Nah, dengan kondisi existing saat ini di mana pusat data itu tersebar, maka informasi yang dimiliki oleh pemerintah juga tersebar. Itu yang menjadi tantangan tersendiri ketika harus mengintegrasikan seluruh informasi yang berserakan itu tadi sebetulnya ya. Nah, kemudian dengan harapannya dengan adanya Pusat Data Nasional, maka pemerintah memiliki satu fasilitas penyimpanan yang skalanya nasional, sehingga tadi data-data yang tersebar dapat dikonsolidasikan ke dalam satu ekosistem pusat data, di mana pusat data tersebut yang pasti harus memiliki standar ketersediaan yang bagus gitu ya, karena kalau pusat datanya mati ya datanya juga tidak bisa diakses. Bagaimana mau mengambil keputusan, mau mengambil kebijakan ketika datanya tidak bisa diakses. Nah, jadi pusat data sebagai infrastruktur kalau kita berbicara transformasi digital ini penting sekali untuk pemerintah supaya apa, datanya tadi bisa dikelola, diakses, dimanfaatkan dengan lebih optimal. Itu tadi untuk pemerintah ya. Betul. Sebelum saya lanjutkan ke Pak Andi, kalau untuk masyarakat, apa andil utama dari Pusat Data Nasional ini, Mas? Ya, pada akhirnya tujuan dari pembangunan SPBE ini adalah pemerintah ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Ya, karena stakeholder utama dari pemerintah adalah masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah saat ini melalui program Pusat Data Nasional berusaha membangun kapabilitasnya pemerintah untuk nanti bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, seperti itu. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan. Sebagai pemantik diskusi kita pada siang hari ini, sekarang saya ke Pak Andi. Pak Andi, bagaimana Anda memandang rencana pemerintah dalam pembangunan Pusat Data Nasional? Bagaimana urgensinya menurut Anda? Ya, kalau kita melihat urgensi ya, kita melihat sedikit sejarah ke belakang saya tarik ya, bahwa silakan. Pemerintah Indonesia itu menggalakkan e-government, pemerintahan berbasis elektronik ya. Jadi berarti kita pernah punya pemerintahan yang tidak berbasis elektronik. Pemerintahan yang masih menggunakan kertas, ya, masih menggunakan mesin ketik zaman dulu. Mungkin teman-teman ada yang belum lahir juga kali ya di masa-masa itu. Jadi pada tahun 2003 kita memiliki impres yang mengarahkan kita untuk membangun e-government, Mbak. 2003? 2003. 20 tahun lalu, tepat. 20 tahun lalu, itu sudah ada impres namanya, instruksi presiden tentang e-government. Tapi hasil dari itu adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Agung. 2.700 pusat data, ribuan aplikasi karena semua bikin sendiri-sendiri. Oke, jadi kementerian ini bikin sendiri sistemnya dari mulai aplikasi sampai pusat data, lembaga ini bikin sendiri, daerah bikin sendiri. Ada berapa Mbak kita? 630 instansi. 630 loh. 630 instansi dan 2.700 pusat data. Ngeri banget nggak? Nah jadi di situ ada provinsi, kabupaten, kota. Maaf saya potong, datanya berbeda-beda tidak kalau seperti itu? Nah datanya sebetulnya sama, pada konteks yang sama. Karena apa? Pemerintahan kita itu memiliki urusan yang sudah pasti, yaitu ngurusin pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Itu ada 32 urusan. Nah permasalahannya, urusan-urusan itu dibangun oleh sistem-sistem yang silo-silo terpisah-pisah tadi. Pada tahun 2014-an sadar, loh kok pada nggak nyambung ya? Kok nggak nyambung ya? Satu dengan yang lain nggak nyambung. Kita sama-sama pendidikan, di sana pendidikan, tapi kok nggak pernah nyambung ya? Data di sana berapa jumlah stunting di Indonesia? 10. Menurutmu berapa? 15. Menurutmu berapa? 100. Loh kok beda-beda semua? Gitu ya. Ini menjadi concern yang urgensi yang tadi Mbak tanyakan kepada saya adalah keterpaduan.
Jadi negara kita sejak tahun 2003 sampai 2018 belum punya kesadaran, oh ternyata kita tuh masih terpisah-pisah toh. Walaupun sudah elektronik tapi belum terpadu. Jadi urgensi pertama dengan pusat data itu adalah membangun keterpaduan. Bahwa apa yang dibangun dalam konteks elektronik tadi harusnya kita satu terintegrasi. Nah, integrasi yang paling fundamental, paling dasar itu namanya pusat data atau integrasi infrastruktur. Itu urgensinya, Mbak. Jadi keterpaduan data itu kuncinya. Ya. Itu. Karena tadi Bapak juga tarik belakang ke sejarah gitu ya. Ketika akhirnya Inpres dikemukakan tahun 2003 ketika e-government, apa yang membuatnya terjadi desentralisasi yang begitu masif sampai pusat datanya sampai harus ada 2.700 Pak? Apakah tidak dari awal saja ditentukan langsung ada satu pusat data? Apa yang cikal bakal dari keadaan ini? Itu tentu menjadi analisa yang menarik ya. Kenapa nggak dari dulu kita ngomong integrasi? Tapi gini loh Mbak, ibarat kata tuh euforia, dari nggak ada menjadi ada Mbak. Sesuatu regulasi atau kebijakan itu tentu kan jangan terlalu banyak diatur dulu lah, silahkan tumbuh segala macam. Artinya pada titik itu mungkin kesadaran kita untuk kita butuh data yang satu, kita butuh sistem yang benar-benar nyambung dari hulu ke hilir, belum. Sehingga yang penting ada dulu gitu ya. Iya, ada dulu dan akhirnya terjadilah berlomba-lomba tadi. Kementerian ini bikin, provinsi ini bikin, padahal terjadi duplikasi di sana sini, sama-sama ngurusin yang 32 tadi Mbak. Urusan pemerintah kita itu cuma 32 urusan loh Mbak. Pendidikan, kesehatan, transportasi, kehutanan, pertanian, dan selanjutnya. Semua sama, dari pusat sampai kabupaten kota sampai provinsi. Sistemnya kan mestinya juga sama toh Mbak. Kalau sistemnya beda-beda, Mbak pakai bahasa Jawa, saya pakai bahasa Jerman, nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung toh logiknya. Nah, pusat data itu berada di menjadi connecting atau bridging untuk bisa menyatukan perbedaan itu. Sekarang challenge-nya 2.700 pusat data dijadikan, diterpadukan, dilebur jadi satu. Tantangannya apa Pak? Tantangannya adalah yang pertama adalah kemauan. Mau nggak gitu ya. Dalam artian apa? Yang dimaksud dengan pusat data disampaikan oleh Mas Agung tadi bukan berarti sebuah gedung yang segede banget gini. Tapi kita memiliki ekosistem ya Mas Agung ya. Ekosistem artinya apa? Kita membangun suatu standar pusat data yang berstandar internasional. Diinisiasi oleh Kementerian Kominfo dengan 3 role model, yaitu yang ada di Cikarang, ada di Batam, sama ada di IKN. Rencananya kan seperti itu. Tapi sepanjang 2003 sampai sekarang, saya yakin provinsi, kementerian, lembaga ada yang bikin pusat data, banyak banget tadi, sekitar 2.700 tadi. Tapi apakah berstandar internasional? Apakah bisa memiliki standar yang ngobrol yang sama? Jadi kuncinya ada di sana tantangannya. Berarti kemauan untuk bergabung dengan pusat data nasional. Kemauan untuk bergabung dengan pusat data nasional. Mau tidak mau? Ya, ada pasti banyak. Kalau cuma di direktif harus. Sudah ada ya Mas, regulasinya sudah ada. Tapi kan ada belum percaya. Tapi kalau belum percaya itu bukan berarti jelek loh Mbak. Karena belum kenal. Nah inilah kita mengenalkan bagaimana pusat data itu. Tak kenal maka tak percaya. Bisa jadi Pak. Tepuk tangan dong, tepuk tangan untuk Mas Andi Yuniantoro, CEO Inixindo Jogja. Ini menarik sekali, ada banyak fakta yang juga baru kita ketahui gitu ya di diskusi ini mengenai keberadaan data-data yang tersebar di seluruh Indonesia dan tentunya untuk rencana pembangunan pusat data nasional. Nah saya akan kembali lagi ke Pak Agung. 2.700 pusat data yang tersebar, kalau dari kacamata Kemenkominfo tantangannya seperti apa untuk melebur itu menjadi satu pusat data nasional? Dan jika nanti ada pusat data nasional pada akhirnya, bagaimana nasib 2.700 pusat data lainnya? Jadi sebetulnya lebih kepada bagaimana kita mengajak gitu ya. Karena sebetulnya keberadaan pusat data ini bukan untuk menghilangkan yang existing, tapi kita meningkatkan nilai dari yang existing ini. Karena layanan publik yang bagus perlu didukung dengan infrastruktur yang bagus. Kalau kita misalkan bicara kita infrastruktur fisik ya, transportasi orang yang lancar perlu didukung dengan infrastruktur jalan yang bagus juga. Nah, ini sama seperti itu. Kalau kita berbicara ruang digital, pemanfaatan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, karena kita mendukung atau mendorong pengembangan layarnya berbasis digital, maka perlu infrastruktur yang bagus. Nah, infrastruktur digital ini kan sebagai istilahnya layer yang terbawah. Kalau layer yang terbawah ini enggak kita bangun pondasinya kuat gitu ya, pondasinya mungkin harus cakar ayam gitu ya,
spesifikasinya seperti itu, sehingga nanti yang di bangunan-bangunan yang dibuat di atasnya itu menjadi semakin kokoh. Kalau kita analogikan seperti itu, jadi pusat data ini merupakan pondasi dasarnya untuk SPBE. Sehingga di atas pusat data ini nanti jalanlah aplikasi, disimpanlah data yang nantinya dapat dirasakan oleh publik. Performa dari layanannya pemerintah meningkat. Karena apa? Layanannya yang pertama mudah diakses, lebih cepat diakses, ketersediaannya lebih meningkat ya. Kadang kita yang sering sebelumnya kegagalan sebelumnya itu bukan berarti karena masyarakatnya tidak mau gitu ya. Tapi ketika layanannya diakses kadang tidak bisa untuk dibuka atau ada error ketika aplikasi atau layanannya diakses. Nah, maka kita memastikan dari pondasi dasarnya itu cukup kuat sehingga nanti layanan-layanan yang ditaruh atau disimpan di dalamnya juga dapat diakses dengan performa yang lebih bagus gitu. Kalau performanya bagus, kemudian security-nya juga bagus, kan masyarakat yang menggunakan percaya ya. Trust, sehingga penerimaan dari suatu teknologi layanan yang diberikan oleh pemerintah semakin meningkat gitu ya. Jadi pemerintah mengeluarkan inisiasi melalui program-programnya itu dapat sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Jadi keberadaan Pusat Data Nasional ini menjadi fondasi ya. Fondasi dari SPBE itu sendiri ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan ini tentunya melengkapi kinerja dari pusat data yang telah ada dan existing, ada 2.700 itu tadi ya. 270 juta warga Indonesia ya, berpuluh-puluh provinsi, ada satu pusat data ya. Progresnya sampai saat ini sudah sejauh apa? Tantangan teknisnya juga seperti apa Mas, bisa dijelaskan? Baik, yang pertama mungkin saya agak sedikit mengkoreksi Mbak gitu. Sebenarnya bukan satu pusat data, tapi pusat data nasional adalah ekosistem. Ekosistem ya, seperti yang disampaikan Cikarang tadi ya. Betul. Nah, bisa jadi, dijelaskan Mas, silakan. Boleh. Jadi pusat data nasional itu merupakan ekosistem gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian di sini masih fresh semuanya gitu ya. Jadi pusat data adalah suatu ekosistem yang terdiri dari beberapa pusat data. Kalau kita berbicara pusat data adalah berbicara facility, bicara gedung, di dalamnya ada perangkat-perangkat IT yang ditempatkan di dalamnya. Nah, pusat data nasional itu merupakan gabungan dari facility tersebut sehingga membentuk suatu ekosistem. Layanannya apa yang diberikan gitu ya. Layanan yang diberikan adalah kita menggunakan teknologi yang bisa berbagi pakai. Gitu. Jadi dari satu ekosistem itu seluruh instansi, kementerian, lembaga pemerintah daerah yang memiliki pelayanan publik dan membutuhkan untuk menyimpan aplikasi dan data bisa menggunakan layanan pusat data nasional tersebut. Gitu. Nah, dari penggunaan pusat data nasional itu nantinya tentu saja ini akan meningkatkan ketersediaan dari layanan-layanan yang sudah disimpan oleh kementerian lembaga di dalam ekosistem pusat data nasional. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ya. Tantangannya juga bagaimana Mas? Nah, menarik sebetulnya kalau kita membangun ekosistem kan nggak ibaratnya kayak kita membangun candi zaman dulu ya semalam jadi, setahun jadi, 2 tahun jadi, itu enggak gitu ya. Jadi kita ekosistem ini kita terus kembangkan seperti rumah yang terus tumbuh. Harapan kita seperti itu. Berarti 2.700 pusat data existing itu adalah bagian dari ekosistem Mas atau bagaimana nanti Anda melihat? Tentu saja ekosistem kita pilih dari yang memang berstandar, memenuhi standar-standar tertentu. Nanti akan ada yang luruh ya, akan ada yang tereliminasi gitu ya dari 2.700 pusat data itu. Baik, lanjut Mas. Ya. Jadi tentu saja pusat data existing akan menjadi bagian dari ekosistem pusat data nasional ketika mereka memenuhi standar-standar kriteria-kriteria yang ditentukan gitu ya. Jadi memang harapannya kan yang tergabung di ekosistem pusat data nasional ini yang benar-benar bagus supaya layanannya juga bagus gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya strategi PDN untuk meleverage atau meningkatkan gitu ya kualitas layanan SPBE dengan kita mendayagunakan pusat data existing yang juga cukup bagus. Tapi di lain sisi dalam membangun ekosistem itu Kominfo juga melakukan pembangunan. Nah, saat ini kita sudah progres pembangunan di Bekasi. Nah, pusat data 1 gitu ya, kemudian pusat data lainnya ada di Batam dan IKN yang menyusul dalam proses pembangunan juga. Bahkan yang Bekasi, yang di Cikarang ini, maaf Bapak Ibu sekalian, ini targetnya di bulan
akhir September 2024 akan diresmikan oleh Bapak Presiden secara langsung gitu ya. Jadi pemerintah nanti pertama kali punya pusat data berstandar paling tinggi yang dapat digunakan nantinya untuk mendeliver ya atau menyimpan layanan-layanan yang dapat diakses oleh rekan-rekan semuanya di sini. Baik, kita berikan apresiasi tentunya untuk Kemenkominfo dan rencana pembangunan pusat data nasional. Saya jadi penasaran juga nih Mas, sampai September 2024 ini sudah Desember 2023 ya, 9 bulan lagi. Progresnya tuh sejauh ini sudah seperti apa? Karena tadi seperti yang Bapak Andi bilang, ini kemauan dari masing-masing pusat data existing juga nanti adalah menjadi PR tertentu gitu ya untuk penggabungan, keterpaduan pusat data nasional. Bagaimana Mas? Ya, jadi progres terhadap yang existing saat ini tentu saja ini progresnya berjalan secara paralel. Yang membangun pusat data itu kita tidak hanya membangun facility-nya gitu ya, tapi juga termasuk nanti di dalamnya sistem TIK-nya ya yang untuk digunakan sebagai layanan. Jadi saat ini progres pengembangan atau pembangunan secara fisik terus dilakukan, kemudian pengembangan secara sistem, kita desain sistemnya nanti sistem berbagi pakai yang berbasis komputasi awan itu seperti apa, desainnya sudah mulai dilakukan. Jadi seketika bangunan fisiknya selesai, sistemnya sudah bisa mulai dideploy atau dimasukkan ke dalam pusat data, kemudian nanti bisa dilakukan testing, commissioning, dan uji coba seterusnya sehingga layanannya bisa launching juga setelah nanti pusat datanya diresmikan. Oke, baik, semoga lancar. Terakhir Mas, mungkin pusat data nasional ini nanti bentuknya akan berupa apa Mas? Maksudnya dalam hal ini, apakah ini badan independen ataukah akan berada under Kemenkominfo? Bagaimana kira-kira nanti siapa saja yang akan menjalankannya dan lain-lain? Jadi kelembagaan ya, kita berbicara masalah kelembagaan dari pusat data. Tentu saja pusat data yang bagus itu dikelola juga oleh lembaganya, perlu lembaga yang bagus juga gitu ya. Punya orang-orang dengan kompetensi dan kualifikasi yang tepat gitu ya. Nah, jadi pusat data nasional nantinya akan ada bentuk kelembagaan tertentu yang mengelola pusat data nasional. Sementara bentuk kelembagaan tersebut belum belum ada saat ini dihandle atau ditangani oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika di Kementerian Kominfo untuk mengelola ekosistem pusat data nasional itu. Tapi nanti akan di-establish ya? Betul, ya. Tentu saja kita prosesnya sambil berjalan gitu. Teknologinya kita bangun, fisiknya kita bangun, kelembaganya kita bangun, tata kelolanya pun kita bangun. Gitu. Tepuk tangan dan apresiasi yang luar biasa. Ini segmen 1 sudah berjalan begitu menarik. Masih banyak yang akan kita diskusikan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Take a Look on Location CNBC Indonesia yang dengan bangga dipersembahkan oleh Kemenkominfo Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami.